Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Kristina dalam Renungan Pagi edisi Rabu 17 November 2021. Bagaimana kabar Ibu Bapak, saudara-saudara? Berharap kita semua tetap berada dalam keadaan penuh dengan syukur. Mari kita siapkan hati kita untuk menyatu dengan Tuhan dalam saat teduh. Kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus memenuhi saudara-saudara sekalian. Amin. Bacaan kita saat ini adalah dari Daniel pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Marilah kita mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami mengalami kemuliaan dan sukacita dalam nama-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan saat ini. Sebab kami sadari bahwa sukacita ini akan mendasari perjalanan kami dalam hari ini. Ya Roh Kudus, kuasai dan penuhi kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Daniel pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Domba jantan dan kambing jantan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi. Tetapi yang satu lebih tinggi daripada yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskan dia dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat, yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu. Dipatahkannya kedua tanduknya. Dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan ke-4 mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul satu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai pada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara
Dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkannya, dan bala tentara yang diinjak-injak?" Maka ia menjawab, "Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar." Amin. Keunggulan, itulah tema kita saat ini. Setiap orang punya start point yang berbeda-beda. Artinya masing-masing orang punya cara memulai yang tidak sama. Karena ketidakbersamaan cara memulai tersebut, maka otomatis ada yang duluan sampai dan ada yang belakangan. Itulah sebabnya ada yang unggul dari yang lain. Nah, contohnya, jika hari ini kita sudah bisa naik motor dan tetangga kita belum bisa, itu karena kita lebih dahulu belajar naik motor dari tetangga kita. Hal inilah yang kadang tidak dimengerti dengan baik oleh orang-orang saat ini. Banyak yang memahami kata unggul dengan artian menang kalah dalam berbagai hal. Nah, pengertian itu sudah menjadi budaya yang negatif. Nah, saudara, bacaan pada saat ini menjelaskan mengenai penglihatan yang dialami oleh Daniel tentang seekor domba dengan keunggulannya berbuat seenaknya dengan hewan lain. Ayat 4 pembacaan kita. Kemudian seekor kambing yang juga dengan keunggulannya berbuat seenaknya kepada seekor domba tersebut. Ayat 6 sampai 7. Nah, spirit seperti inilah yang sudah kita pegang selama ini, yang menjadikan keunggulan kita sebagai senjata untuk menjatuhkan orang dan bahkan menghina orang lain. Padahal keunggulan itu bergantung pada seberapa cepat kita memulai start point kita. Seharusnya keunggulan bisa menjadi berkat bagi kita dan orang lain, dengan cara menjadikan keunggulan itu sebagai kesempatan kita untuk memberi berkat kepada orang lain, daripada digunakan untuk menjatuhkan dan menghina sesama kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memang sulit mengubah sesuatu yang sudah melekat lama pada diri kita. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa, bukan? Nah, mari kita pergunakan keunggulan kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari saudara kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur atas terselenggaranya persekutuan pada pagi ini melalui saat teduh. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan, yang memberi kami hikmat untuk memulai start point dalam kehidupan kami dengan benar dan tepat, sehingga ketika kami meraih keunggulan, maka kami tidak menjadi lawan dari sesama kami, tetapi kami menjadi berkat dalam kemuliaan Tuhan. Dalam kuasa dan hikmat Roh Tuhan, kekuatan iman seperti ini akan kami miliki dan kami menjadikan sebagai pedoman untuk memasuki hari baru dengan segala aktivitas kami. Tuhan, tetaplah Engkau pegang tangan kami dalam memulai menjalani kegiatan hari ini. Buatlah pikiran dan perkataan serta perbuatan kami selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan pengharapan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka, yang bergumul baik dalam pendidikan, pekerjaan, atau persoalan rumah tangga, dan mungkin juga bergumul karena tempat tinggal, usaha, dan juga gumul yang masih kami hadapi secara bersama-sama, yaitulah masih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Namun di sisi lain Tuhan, kami pun mengalami berbagai hal yang mensukacitakan hati
dalam kehidupan kami. Apapun bentuk sukacita kami Tuhan, buatlah kami senantiasa berhikmat dan senantiasa bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, setiap kami yang menyatu dalam hadirat Tuhan melalui renungan pagi ini, dimanapun kami berada, kami percaya kami memperoleh berkat. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah semua berjalan dalam hari ini dalam sukacita, dan kami boleh berbagi berkat karena kami mendapat berkat Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah akan segala dosa kami, terima kami yang datang bermohon hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan hari ini melalui aktivitas kita. Berjalanlah dalam sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Tetap jaga kesehatan, salam sehat.